terkait beredarnya video yang menampilkan Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan Resbob. Memang betul dia adalah mahasiswa FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semester 3. Namun mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Kabar baru soal Resbob kembali bikin lini masa panas nih teman-teman. Kali ini Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akhirnya buka suara terkait insiden dugaan penghinaan terhadap suku Sunda. Pihak universitas tegas bilang mereka menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan sama sekali menolak tindakan rasis dalam bentuk apapun. Di tengah polemik, muncul juga seorang pria lain yang ikut menyebut nama Kang Deddy Mulyadi atau KDM sebagai tokoh Sunda. Membuat situasi makin ramai dan penuh spekulasi nih. Publik pun menunggu apakah ini jadi titik akhir klarifikasi atau justru awal babak baru dari polemik panjang yang terlanjur menyulut emosi banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan pernyataan resmi terkait beredarnya video yang menampilkan Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan Resbob. Memang betul dia adalah mahasiswa FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semester 3. Namun mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Kami memahami kemarahan masyarakat akibat video tersebut. Namun perlu diketahui bahwa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebinekaan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan tegas terhadap tindakan yang mengandung unsur SARA. Terkait kasus tersebut, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memproses dengan mengumpulkan bukti-bukti. Karena pada peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa, aktivitas menyebar video yang berpotensi menimbulkan konflik kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, di mana konten tersebut tidak menjunjung tinggi nilai-nilai edukasi dan keadaban, tidak memilih penggunaan kata-kata yang baik, dan bermuatan penghinaan pada suku tertentu. Maka pada peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya termasuk pada pelanggaran berat. Harapan kami semoga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh karena Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen terhadap integritas, ketertiban, serta keharmonisan dalam kehidupan akademik maupun bermasyarakat. Terima kasih. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali. Kiraan lokasi dan posisinya lu udah ketahuan ada di mana. Malah klarifikasi. Kan kagak ada seru-serunya acan gitu. Harusnya klarifikasi itu ntar aja setelah kelar salam olahraga. Lagian kita mah kagak butuh klarifikasinya lu. Kagak butuh bacotan dari congornya lu. Kagak butuh maafnya lu. Sama sekali kagak butuh. Kita mah kagak bisa diajak kompromi sama yang beginian mah. Kagak bisa. Pilihannya cuma dua. Lu masuk jeruji yang lama atau lu berhadapan dengan orang Sunda. Gitu aja, kelar urusan. Lagian ngapain sih lu pakai klarifikasian segala? Inara Rusli aja bukan, pakai klarifikasian segala. Lagian ngapain? Pakai maaf-maafan segala. Lebaran masih lama anjing. Masih lama. Saran gua mah mendingan lu datang buat ngopi. Sekalian nanti ikut salam olahraga.
Biar kelar urusannya gitu. Jadi tuntas gitu. Ya minimal congornya lu bisa dibuat rapi dikit gitu. Biar kagak saja plak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Haji Pierre Pratama Esa atau RPO. Saya secara tegas, saya tidak akan mencabut laporan saya terhadap Adimas Firdaus atau Resbob yang telah melakukan ujaran kebencian dan menghina suku Sunda. Meskipun yang bersangkutan sekarang telah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Jadi begini, jangan dijadikan kebiasaan, ya. Karena yang marah, yang merasa tersinggung, yang merasa terhina bukan saya secara pribadi, tapi seluruh masyarakat Sunda yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun. Bukan hanya di Bandung atau di Jawa Barat saja. Bahkan saya akan stage video, bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat pun merasa terhina, merasa tersinggung dengan adanya ujaran kebencian, penghinaan yang dilakukan oleh saudara Adimas Firdaus tersebut. Dan saya harap yang bersangkutan, gentleman, bertanggung jawab, silakan datang ke kantor polisi. Silakan pertanggungjawabkan apa yang telah Anda utarakan, apa yang telah Anda lakukan. Dan di sini saya berbicara secara tegas, menjadikan pembelajaran agar efek jerak. Jangan sampai mulutmu harimaumu itu segampang itu menghina suku, menghina agama atau menghina ras gitu kan. Dalam artian di sini saya tegas dan kami juga dengan beberapa pihak, silakan datang ke kepolisian dan mediasinya bukan hanya dengan saya saja. Tolong gitu kan, harus dihargai proses hukum. Jadi kami bukan tidak menghargai permohonan maaf, proses hukum harus tetap berlanjut. Terima kasih. Kurang Sunda, kadarieu, ngumpul kabeh kadarieu. Aing ngerasa tegenah ku ucapan si Resmo goblok. Anu ngajejeleh karena suku Sunda. Aing anu keur ngalestarikeun bahasa Sunda dina konten-konten aing. Ayeuna aya jelema nu ngajejeleh jiga kitu. Bener. Teu cukup ku klarifikasi anjing, ieu mah kudu gawat diproses. Lamun teu gawat diproses bakal loba anu ciga kieu. Bakal loba anu ciga si Resmo goblok. Ngahina kabeh suku-suku di Indonesia. Lamun aya dina kieuna barudak coba komen sih. Lamun tangi kira-kira bakal dikumaha eta geunahna, kira-kira eta jelema aing mah kasek gemes anjing. Tong dibere panggung. Mun dina aya aku aing. Gini ya bro, gue kasih paham nih sekali lagi. Oke, gue orang Sunda, gue suku Sunda, gue merantau ke Jakarta. Dan gue tidak pernah yang namanya menjelekkan suku ras, membanding-bandingkan, membeda-bedakan, semua itu sama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang gini, kalau misal lu menjelekkan suku Sunda, orang-orang Sunda, khususnya suku Sunda, lu lihat, pas bencana alam kemarin di Sumatera Barat, yang kata ibu lu katanya orang Padang, maaf nih, Deddy Mulyadi, KDM, Pak Deddy orang Sunda, orang Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Dia kalau misalnya membeda-bedakan suku ras, mungkin dia tidak akan terjun ke lapangan untuk membantu, untuk menurunkan bantuan untuk bencana banjir kemarin di Sumbar. Itu poin yang satu. Kedua, kalau misalnya lu dirawat oleh ibu sambung dan notabene sebagai suku Sunda, sama aja lu menginjak-injak ibu sambung lu tersebut gitu. Dan dia mungkin sangat kecewa banget sama lu yang dididik, dibesarkan oleh ibu sambung yang berdarah, yang bersuku Sunda. Sekarang boleh lu berklarifikasi, tapi ingat, proses hukum tetap harus hukum, tetap harus jalan sesuai prosedurnya. Oke? Itu aja. Lain kali bijaklah dalam sosial media. Tidak semua orang bisa menerima ucapan dan tingkah kita. Salam waras. Jawa Barat, KDM, Glapo. Resbob silakan minta maaf, tapi kali ini saya tidak akan ngasih kamu kesempatan untuk minta maaf. Karena ini udah tendensius. Aku akan kejar kamu harus didampingi. Kamu harus selesaikan lewat hukum. Tidak sesederhana itu dia minta maaf. Silakan minta maaf, nanti diajukan di proses hukum, yaitu di majelis hakim saja. Kalau mau nyari viral lah dengan yang make sense gitu loh. Jangan terlalu tendensius kepada ras atau suku gitu aja menurut saya. Hari ini kita akan laporkan, ini kita mendampingi
Beni Sihabuddin Shogir, ya ini adik dari Dinar Kendi. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan upaya pendampingan terhadap Beni Sihabuddin Shogir, adik Dinar Kendi, untuk melaporkan salah satu TikTokers, ya ini yang dalam akun TikToknya Resbob ya, gitu. Nah, dalam video yang beredar sejak kemarin malam kami lihat ada pernyataan-pernyataan tendensius yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar budaya, antar golongan, yaitu SARA, yang dimana membawa-bawa nama suku Sunda. Lalu dari pelapor, ya ini Beni Sihabuddin Shogir adalah merupakan etnis asli yang berasal dari Sunda. Maka sebab beliau memiliki kewajiban moral, ya ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ras, terhadap suku SARA, ya, yang hari ini kita laporkan di Polres Jakarta Selatan, gitu. Oke, Bang Beni sebagai orang Sunda sendiri melihat statement tersebut, mungkin gimana sih Bang? Apa yang timbul dalam hati atau pikiran Abang, Bang? Saya sebagai asli orang Sunda, terutama kakak saya juga asli orang Sunda Dinar ya, dia sangat mencederai suku dan ras saya gitu. Dan artinya anak ini udah beberapa kali ya ada tendensius kepada pribadi. Kali ini ada masalah juga tentang ras dan suku, dan menurut saya ini anak ini harus tindak lanjuti lewat jalur hukum dan harus dibimbing lewat jalur hukum, gitu aja sih. Tapi Kak Dinar sendiri tadinya ingin hadir juga. Tadinya ingin hadir juga, tetapi Kak Dinar lagi ada halangan pekerjaan di luar. Kalimat apa sih yang membuat Kak Beni yang dia lontarkan, yang saya lihat ya dari video tersebut, yang berisi bahwasannya semua orang Sunda itu ya kata-katanya kasar sekali gitu loh, bahasa binatang gitu loh. Nah, menurut saya itu sangat tendensius ya, terutama suku Sunda gitu loh. Ini kita itu apa ya namanya, jangan terlalu inilah. Kalau mau nyari viral lah dengan yang make sense gitu loh. Jangan terlalu tendensius kepada ras atau suku, gitu aja menurut saya. BB-nya apa? Cukup berat nggak sih gitu? Sangat marah gitu, sangat marah. Makanya kali ini saya melaporkan bersama teman-teman LBH dari PB Semi untuk melaporkan si Resbob ini, alias si Firdaus ya namanya ya. Barang bukti yang dibawa hari ini apa? Permintaan maaf. Nah, akan terus dilanjutkan proses hukum apa? Silakan, Resbob silakan minta maaf. Tapi kali ini saya tidak akan ngasih kamu kesempatan untuk minta maaf, karena ini udah tendensius. Aku akan kejar kamu harus didampingi. Kamu harus selesaikan lewat hukum. Ada masalah pribadi nggak sih? Tidak ada. Karena Saya merasa tersentuh aja karena saya asli orang Sunda, orang tua saya orang Sunda, budaya saya Sunda, leluhur saya Sunda. Makanya saya untuk Resbob lihat aja nanti ya. Pernah ketemu langsung atau Belum. Oh. Gitu. Bang, tadi laporannya pribadi atau ada dorongan? Ini kita semuanya dari salah satu saya pribadi Didampingi oleh LBH dari PB Semi gitu. Kita dari LBH juga gitu. Barang buktinya Bang? Beberapa kali bisa dilihat beberapa kali ini Sebenarnya saya nggak mau ngutip ya yang ke belakang-belakang, mungkin itu tuh ada salah satu konten dia tuh yang membahas tentang internal ya kepada yang dulu tuh Aziza gitu. Aziza itu orang ini lagi gitu loh. Kenapa sih ngomongnya ini apa sih namanya udah nyerang pribadi orang gitu, sekarang nyerang suku atau ras gitu loh. Menurut saya ini anak harus harus dibimbing sih kayaknya gitu. Terlalu liar sih menurut saya. Kang Ati tidak ada pintu damai walaupun sudah terbuka permintaan maaf itu. Kalau saya pribadi dan keluarga saya, silakan dia minta maaf, silakan. Tapi kalau saya nggak mau akan damai. Lanjut aja. Minta maafnya ke majelis hakim saja. Proses hukum silakan di sana minta maaf, gitu loh. Tapi proses hukum tetap harus berjalan untuk sebagai pelajaran terhadap warga negara yang berpotensi memecah belah bangsa. Betul. Persatuan kebangsaan. Sunda, Jawa Barat, suku Sunda adalah bagian dari republik, gitu loh. Jangan ada yang justru menyangkut, mengkritisi atau justru melakukan penghinaan yang berpotensi terhadap suku. Ini kan memecah belah bangsa. Jadi kita tidak bisa biarkan, tidak sesederhana itu dia minta maaf. Silakan minta maaf, nanti diajukan di proses hukum, yaitu di majelis hakim saja. Di situ saja, gitu. Oke. Ya, kita urus dulu ya. Oke. Menurut saya, sikap
pihak universitas patut diapresiasi. Mengapa? Karena kampus memilih terbuka dan tidak bersembunyi di balik situasi. Ketika isu sensitif seperti dugaan rasisme mencuat, universitas langsung bersuara, menunjukkan tanggung jawab moral dan kelembagaan. Sikap tegas menolak segala bentuk rasisme juga menegaskan bahwa dunia akademik harus jadi ruang aman bagi keberagaman, bukan tempat pembenaran ujaran kebencian. Keterbukaan ini penting untuk meredam spekulasi liar, menjaga kepercayaan publik, serta memberikan pesan jelas bahwa nilai kebinekaan bukan sekadar slogan, tapi prinsip yang dijaga dan ditegakkan. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.